Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia yang serba terhubung. Tapi, pernahkah Anda berpikir, sebuah fakta yang cukup mengejutkan menunjukkan kalau berita bohong, berita palsu, ternyata menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran? Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba menyelami paradoks ini. Kita akan cari jalan untuk menggunakan teknologi, bukan cuma dengan pintar, tapi juga dengan adab dan hikmah. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan memahami dilema yang kita hadapi sekarang. Lalu kita akan bongkar mesin tak terlihat yang ada di baliknya. Setelah itu kita akan bangun solusinya, lapis demi lapis berdasarkan prinsip-prinsip Abagi. Mulai dari bagaimana kita memandang waktu, pentingnya verifikasi, sampai membangun benteng spiritual di dalam diri. Semuanya menuju satu visi, tech beradab. Ya, kita berada di tengah sebuah dilema besar. Di satu sisi, teknologi ini rasanya seperti memberi kita kekuatan super. Tapi di sisi lain, ia justru menciptakan apa yang bisa kita sebut polusi perhatian. Sebuah kondisi di mana fokus dan energi kita terus-menerus terkuras oleh gawai di tangan kita. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Teknologi yang kita pakai setiap hari ini sengaja dirancang untuk mempengaruhi, bahkan memanipulasi perilaku kita. Seringkali tanpa kita sadari. Rasanya memang seperti sihir kan? Tapi ini bukan sihir, melainkan hasil rekayasa presisi yang tujuannya adalah mengendalikan aset kita yang paling berharga, perhatian. Jadi, siapa sih dalang di balik semua ini? Jawabannya ada pada mesin tak terlihat yang mengatur apa yang kita lihat setiap hari. Namanya algoritma. Mari kita coba bedah cara kerjanya. Jadi, apa itu sebenarnya algoritma media sosial? Sederhananya begini. Ini adalah sistem super canggih yang punya satu misi utama, membuat kita terus-menerus terlibat, terus scrolling, terus like, terus share selama mungkin. Sistem ini mempelajari kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Tujuan algoritma itu sangat teknis, cuma memaksimalkan angka keterlibatan. Tapi dampaknya di dunia nyata? Wah, itu sangat manusiawi dan seringkali merusak. Ia bisa mengikis ikatan sosial kita yang tulus, bahkan memecah belah masyarakat. Kenapa? Karena konten yang sensasional dan provokatif seringkali jadi yang paling efektif untuk memancing keterlibatan. Akibatnya apa? Kita sampai pada sebuah pergeseran yang fundamental. Karena algoritma lebih memprioritaskan apa yang menarik daripada apa yang benar, kita ini sebenarnya bukan lagi hidup di era informasi. Kita sudah masuk ke era disinformasi. Oke, kita sudah lihat masalah teknologinya. Sekarang mari kita beralih ke solusinya. Sebuah solusi yang tak lekang oleh waktu, yang berakar pada panduan spiritual kita. Kita mulai dari aset kita yang paling berharga, waktu. Coba lihat angka ini, lebih dari 3 jam, setiap hari. Itu bukan sekedar angka loh, itu adalah investasi besar dari hidup kita. Setiap hari, kita menukarkan sebagian besar dari aset waktu kita yang tidak akan pernah bisa kembali, hanya untuk berada di platform-platform ini. Dan pandangan Islam soal ini sangatlah jelas. Waktu adalah amanah, sebuah kepercayaan suci. Allah bahkan bersumpah demi waktu dalam surah Al-Asr untuk mengingatkan kita bahwa menyia-nyiakannya adalah jalan pasti menuju kerugian. Dan teknologi digital bisa dibilang telah menjadi salah satu pencuri waktu terbesar di zaman kita. Jadi gimana cara praktisnya? Pertama, kita harus kenali dulu apa yang namanya nafsu digital. Dorongan dalam diri kita yang seolah nggak bisa berhenti untuk terus scrolling, mencari validasi, dan mengonsumsi konten. Kedua, coba terapkan puasa digital. Secara sadar, kita batasi konsumsi konten yang nggak penting untuk merebut kembali kendali atas waktu dan perhatian kita. Selain waktu, tantangan besar lainnya adalah banjir informasi palsu. Nah, di sini Islam memberikan kita 2 perangkat yang sangat penting. Yang pertama adalah kewajiban untuk verifikasi, dan yang kedua adalah etika atau adab dalam berkomunikasi. Ini adalah perintah yang luar biasa relevan untuk zaman kita. Jauh sebelum ada internet, Al-Quran sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Periksalah dengan teliti. Jangan langsung percaya, apalagi langsung sebar. Prinsip tabayyun atau verifikasi inilah firewall spiritual kita untuk melawan hoax. Tapi verifikasi saja tidak cukup. Adab atau etika kita tidak boleh libur saat kita sedang memegang ponsel. Prinsip untuk menghindari kebohongan, celaan, dan adu domba itu berlaku sama kuatnya di dunia maya. Ingat, media sosial itu ruang publik, dan setiap ketikan jari kita adalah cerminan dari keimanan dan akhlak kita. Semua solusi eksternal tadi sangat penting. Tapi, pertahanan terbaik itu datangnya dari dalam diri. Mari kita bicara tentang cara menginstal software batin yang bisa melindungi kita dari dalam, tidak peduli teknologi apapun yang kita hadapi di masa depan. Fondasi dari pertahanan ini adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa.
Ini adalah proses aktif untuk membersihkan diri kita dari berbagai kotoran digital, seperti kecanduan validasi atau kebiasaan scrolling tanpa tujuan. Dengan membersihkan jiwa, kita membangun ketahanan yang sejati dari dalam. Dan inilah puncaknya, muraqabah, yaitu kesadaran konstan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kalau tazkiyatun nafs tadi adalah fondasinya, maka muraqabah inilah sistem operasinya. Kesadaran ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri yang paling kuat, yang membuat kita berpikir 2 kali sebelum mengklik, mengetik, atau membagikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi, setelah kita membedah masalah dan menjelajahi semua solusinya, bagaimana kita menyatukan semuanya menjadi sebuah visi yang utuh, sebuah visi untuk penggunaan teknologi yang beradab. Inilah pilar-pilar yang menopang visi tech beradab. Kita memandang waktu sebagai amanah. Kita memverifikasi informasi sebagai sebuah kewajiban. Kita menjaga adab dalam setiap interaksi. Dan semua ini diperkuat oleh benteng spiritual yang kita bangun dari dalam. Inilah perangkat lengkap kita untuk menavigasi era digital dengan sadar dan bermartabat. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Teknologi itu pada dasarnya netral. Ia hanyalah sebuah alat yang sangat kuat. Jadi pertanyaannya bukanlah tentang apakah teknologinya baik atau buruk, tapi tentang kita. Bagaimana kita sebagai individu dan sebagai masyarakat akan memilih untuk menggunakan alat ini. Dengan adab dan ilmu atau dengan kelalaian. Islam mengajarkan adab sebelum ilmu. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini tech beradab, menjaga nilai, bergerak menuju kesempurnaan.